berarti dia melihat bahwa, ya, Syakik Al-Bulkhi melihat bahwa Allah yang telah menyiapkan burung A mengantarkan makan ke burung B, itu udah disiapin sama Allah tuh. Allah udah ngatur. Kayak burung aja, kayak burung patahnya nungguin tadi dianterin. Nah, kata dia, ya udahlah. Berarti burung patah aja yang nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang nganterin makanan, nggak dapat rezeki. Kata Syakik Al-Bulkhi, ya udahlah, kalau gitu mah, ya saya milih yang jadi burung yang patah itu. Ntar ada yang nganterin makanan, saya udah nggak usaha lagi lah, udah kayak dia aja, gitu. Ya, ada yang ngasih, nggak ada masalah, gitu. Nggak apa-apa, biar saya mau sibuk ibadah aja, gitu. Tapi kata Ibrahim bin Adham, ente kenapa pilih yang itu? Kan ada dua pilihan buat ente. Mau milih yang ngasih, apa mau yang dikasih? Mau nolongin atau pengen ditolong ya? Iya. Kata Ibrahim, kata Syakik Al-Bulkhi, saya milih yang dikasih aja. Saya mau sibuk ibadah sama Allah aja udah. Yang sehat, Nggak mau ngurusin yang lain-lain dah. Capek, ribet, ya, harus nguras otak, datang ke sono kemari, ngasih. Udah kan enakan kayak duduk di masjid, zikir, nggak ngapa-ngapain, ibadah terus, gitu. Ya, ternyata dikritik oleh siapa? Oleh Ibrahim bin Adham. Ya, kenapa ente milih yang sakit bukan yang sehat? Padahal yang sehat itu sudah pasti lebih baik karena sehat, ya kan? Ya kan, yang sakit mah pasti nggak sehat kan? Biar gimana pun, ya. Jadi lebih baik sehat daripada sakit. Kenapa milih yang sakit? Nah, makanya akhirnya katanya Rasulullah kan bersabda, kata Rasulullah apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya memang nggak ada masalah, ente mau jadi yang di bawah, ya boleh katanya. Nah, cuman yang lebih baik adalah yang sehat, yang lebih baik adalah yang memberi. Yang ketiga, tanda seorang mukmin itu, ya, harus mencapai derajat tertinggi. Itu tuntutan dari agama kita. Gitu. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Hikayatun, kisah iltaqa Ibrahim bin Adham wa Syakik Al-Bulkhi di Makkah. Bertemu Ibrahim bin Adham dan Syakik Al-Bulkhi di Makkah. Faqala lahu Ibrahim, lalu Ibrahim bin Adham berkata, lalu Syakik Al-Bulkhi berkata kepada Ibrahim bin Adham, ma badu amrika alladzi ballaghaka hadza? Apa permulaan perkaramu, apa permulaan dari masalahmu yang telah menyampaikanmu ke sini? Qala, lalu Syakik Al-Bulkhi menjawab, anzuru marartu bi ba'dil falawat. Saya melewati sebagian tanah kosong, tanah lapang. Fara'aitu tayran maksural janahain. Lalu saya melihat burung yang punya yang salah satu sayapnya rusak, ya, salah satu sayapnya patah. Fi fulatin minal ardi, di tanah yang kosong tadi. Fakultu, lalu saya berkata, unzur min aina yurzaku hadza. Lihatlah, ya, dari mana burung tadi diberikan rizki. Burung yang ada burung patah, sayapnya bisa terbang enggak?
Agak. Kan jatuh dia di anu tuh, di lapangan, ya di tanah. Kata Ibrahim ya bin Adham, lihat nih, ini burung dapat makan dari mana nih? Kagak punya sayap. Iyalah, kan nggak bisa, pengen tahu dia dari mana itu, ya. Iya. Faqa'adtu bihizaihi. Lalu saya duduk, ya. Lalu saya duduk dengan, ya duduk aja gitu, nungguin, karena pengen niat dia, ya. Fa iza ana bi tairin qad aqbala fi minqarihi jarradatun. Lalu saya melihat ada burung yang menjumpai, ya, yang menjumpainya di mulut dia itu ada jarrada, ada apa satu lagi yang anu makanan burung apa namanya? Bukan. Kayak semacam jangkrik, satu lagi apa? Hah? Yang buat dimakan itu? Belalang. Jarrada. Ada belalang di mulut siapa? Di mulut burung. Ada burung datang, bawa belalang di mulutnya. Fawada'aha fi minqari tairil maqsudil janahain. Lalu dia meletakkan belalang itu ke mulut siapa? Burung yang patah. Udah. Kali. Saudaranya apa? Itu Haji Tatang didatengin Haji Adam gitu. Besti gitu. Haji Adam datang tuh, ya, nganterin gitu. Fakultu li nafsi. Lalu saya bilang kepada diri saya, kata Ibrahim bin Adham, innalladzi qayyadha hadza tayra, ya, sesungguhnya yang menyiapkan burung ini, lihadza tayr, untuk burung ini, ya, yang menyiapkan burung yang ngasih makan untuk burung yang apa? Yang sakit, yang patah tulangnya itu, yang patah sayapnya, qadiran, itu sangatlah mampu an yarzuqani haitsu kuntu, untuk memberikan rezeki kepadaku dimanapun aku berada. Iya, bener nggak? Jadi pas ngeliat burung kayak gitu tuh, ya Allah, ternyata ada zat, ya, yang telah menyiapkan burung ini bawa apa? Bawa belalang dianterin ke burung yang, ya, yang sayapnya patah itu, ya. Itu mampu untuk memberikan rezeki kepada saya, ya. Gitu. Jadi ke situ aja mampu ngasih rezeki, masa ke saya kagak gitu. Fataraktu takassuba. Akhirnya saya udah nggak usaha lagi dah. Ya, kata Ibrahim bin Adham, saya nggak mau usaha lagi, udah. Jim kan burung tadi nggak ngapa-ngapain tuh. Dianterin. Akhirnya kata dia, udahlah. Ya. Lah iya. Ini kan dikasih makan tuh. Yang liatin, ya Allah, berarti yang telah menyiapkan burung itu membawa makanan ke burung yang ini, ya, yang menyiapkannya itu, zat yang menyiapkannya itu mampu untuk memberikan rezeki kepada saya. Nyambung belum? Apa? Enggak, emang ini kata dia, udah, akhirnya kata dia, udah saya mau diem baik kayak dia ini, kayak burung yang apa? Kayak burung yang sayapnya patah. Gitu. Makanya kata dia fatarok takasub. Udah, saya nggak usah lagi dah. Saya mau ngikutin burung yang sayapnya patah. Washtaghaltu bil ibadah, dan saya sibuk untuk melakukan ibadah. Baru udah, saya nggak mau usaha dah. Saya mau ibadah gitu. Faqala Ibrahim, ya. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, walimala takunu anta tayras sahih, ya. Kenapa kamu yang enggak memilih untuk menjadi burung yang sehat? Alladzi at'amat tayral alil,
yang memberi makan kepada burung yang sakit, hatta takuna afdhala minhu, sehingga kamu menjadi lebih baik dari dia. Kenapa kamu milihnya burung yang sayapnya patah, bukan milih burung yang ngasih makan? Ama sami'ta 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa milihnya yang dikasih? Kenapa bukan milih yang ngasih? Gitu, ya. Wa min alamatil mu'min, ya ada 3 berarti alasannya, ya. Yang pertama, ya, kenapa nggak pilih yang burung yang lebih baik itu? Ya, artinya kenapa nggak memilih burung yang ngasih makan? Kenapa milih yang sakit? Padahal yang ngasih makan itu lebih baik. Alasan pertamanya. Yang kedua karena apa? Hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga, wa min alamatil mu'min, di antara tanda orang mukmin adalah an yatluba a'la darajataini fi umuri kulliha hatta yablugha manazilal abrar. Ya. Yang ketiga alasannya adalah seorang mukmin itu dituntut untuk, ya, mendapatkan derajat yang tertinggi dari segala urusannya, sehingga dia mencapai tempat yang orang-orang yang abror, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbebas dari dosa. Gitu. Jadi 3 alasan tuh, kenapa harus memilih yang ngasih makan. Ya, yang pertama yang ngasih makan lebih baik. Yang kedua karena hadis Rasulullah, apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, yang ketiga sudah menjadi tanda orang mukmin. Orang mukmin itu seharusnya selalu apa? Memilih yang tertinggi dari 2 derajat. Kalau misalnya ada pilihan, maka orang mukmin itu dituntut, ya, tandanya harus selalu memilih yang paling baik, yang paling tinggi. Sehingga dia mencapai, ya, urutan yang tertinggi. Itu tuntutan. Tuntutan dari agama kita adalah kita harus selalu menjadi yang terbaik, ya. Doanya kan waj'alna lil muttaqina imama, ya. Harus selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik, jadi imam yang di depan terus, gitu, ya. Nah, itu tanda orang mukmin, ya. Fa akhadha Syakik biyadi Ibrahim, ya, lalu akhirnya Syakik al-Bulhi mengambil tangan Ibrahim bin Adham, faqabbalaha, lalu dicium tangannya, wa qala anta ustadzuna ya Abu Ishaq, engkau adalah guru kami wahai Abu Ishaq, ya. Nah, jadi artinya ini setiap peristiwa, ya, itu akan menjadi pelajaran ketika kita mampu mengambil pelajaran, ya. Jadi suatu terjadi itu enggak sia-sia begitu saja. Yes. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu terjadi, dia liatin aja, ada apa ini, gitu, ya. Nah, ketika dia melihat, masya Allah, coba pengen tahu nih, dikasih makan kagak nih burung, mati apa kagak tuh, gitu, ya. Karena ya artinya dia mau lihat gimana gitu ini burung ini, gitu. Ada yang ngasih makan orang kira-kira, gitu, ya. Ternyata tahu-tahu ada burung lain yang nyamperin, gitu. Ya, yang beri ngasih makan. Nah, burung aja kata dia, ya, burung. Jadi berarti dia melihat bahwa, ya, Syakik al-Bulhi melihat bahwa Allah yang telah menyiapkan burung A mengantarkan makan ke burung B, itu udah disiapin sama Allah tuh. Allah udah ngatur. Nah, kata dia, ya udahlah. Berarti burung patah aja yang nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang nganterin makanan, nggak dapat rezeki. Kata Syakik al-Bulhi, ya udahlah, kalau gitu mah, ya, saya milih yang jadi burung yang patah itu. Ntar ada yang nganterin makanan,
Saya udah nggak usaha lagi lah, udah kayak dia aja, gitu. Ya, ada yang kasih, nggak ada masalah, gitu. Nggak apa-apa, biar saya mau sibuk ibadah aja, gitu. Tapi kata Ibrahim bin Adham, ente kenapa pilih yang itu? Kan ada dua pilihan buat ente. Mau milih yang ngasih, apa mau yang dikasih? Mau nolongin atau pengen ditolong ya? Iya. Kata Ibrahim, kata Syakir Al-Bulki, saya milih yang dikasih aja. Saya mau sibuk ibadah sama Allah aja udah. Yang sehat Nggak mau ngurusin yang lain-lain dah. Capek, ribet, ya. Harus nguras otak, datang ke sono kemari, ngasih. Udah kan enakan kayak duduk di masjid, zikir, nggak ngapa-ngapain, ibadah terus, gitu. Ya. Ah, ternyata dikritik oleh siapa? Oleh Ibrahim bin Adham. Ya. Kenapa ente milih yang sakit bukan yang sehat? Padahal yang sehat itu sudah pasti lebih baik karena sehat. Ya kan? Ya kan yang sakit mah pasti nggak sehat kan? Biar gimana pun. Ya. Jadi lebih baik sehat daripada sakit. Kenapa milih yang sakit? Nah, makanya akhirnya katanya Rasulullah kan bersabda, kata Rasulullah apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya memang nggak ada masalah, ente mau jadi yang di bawah, ya boleh katanya. Nah, cuman yang lebih baik adalah yang sehat, yang lebih baik adalah yang memberi. Ah, yang ketiga, tanda seorang mukmin itu ya harus mencapai derajat tertinggi. Itu tuntutan dari agama kita. Gitu. Orang mukmin harus kaya. Yes. Yes. Orang mukmin itu harus kaya, orang mukmin harus pintar, orang mukmin itu harus menguasai dunia, orang mukmin harus itu tuntutan. Harus sehat. Yes. Usaha. Gitu. Jadi tanda seorang mukmin kata Syakir Al-Bulki itu adalah dia selalu mencari sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang terbaik di antara semua dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan dunia harus yang terbaik. Harus jadi pemimpin juga. Harus jadi pemimpin. Harus jadi presiden juga. Yes. Alhamdulillah di Indonesia tuh presiden salah satu di antara syaratnya adalah harus muslim. Gitu. Alhamdulillah jangan useng deh. Di Eropa mah kita ribut. Hah? Prabowo pasti kaya. Harus kaya katanya. Harus banyak duit. Iyalah. Iya. Jadi emang tuntutan seorang mukmin itu ya kita jangan orang mukmin itu hanya sekedar pakaiannya jelek, nggak punya rumah, tidurnya di pinggir jalan. Yes. Jadi itu makanya sebetulnya tuntutan agama kita itu ya, tuntutan agama kita itu adalah kita harus menjadi yang terbaik. Udah intinya dalam berbagai hal. Semua. Makanya ketika cerita ibadah itu tidak dibatasi dengan ruku, dibatasi dengan sujud, tidak. Ibadah itu luas skupnya. Ya. Sehingga akhirnya nanti berbagai macam hal itu adalah ibadah. Coba lihat, dalam agama kita itu Allah selalu membuat perbandingan atau Allah selalu membuat seandainya kamu gak bisa ini maka ada ini, kamu gak bisa ini ada ini, kamu gak bisa ini ada ini, selalu dikasih alternatif. Yes. Iya. Iya, artinya sekarang kita memahami makna ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya sujud, tapi ibadah itu sekupnya lebih luas dari itu. Ya, tapi artinya semua itu dilakukan dalam rangka sujud. Cari nafkah juga sujud. Yes. Cari nafkah sujud. Kalau cari nafkah nggak sujud, boleh makan makanan yang nggak halal dong. Nah kan makanya cari nafkah juga harus sujud. Nggak boleh yang haram, wah singkirin, buang. Yang halal yang diambil. Jabatan juga mau sujud gitu.
Lah jabatan juga sujud. Jabatan jangan zalim, jangan jadi yang nggak benar. Bikin peraturan jangan yang nepotisme, jangan korupsi. Lah semua ibadah Pak. Hah? Sujud syukur doang. Syukurin gitu. Syukurin gitu kayak orang kita syukurin. Istri juga ibadah ya. What apalagi itu mah tuh. Apalagi itu mah. Itu. Ya. Bagian udah basi ge. Nikahnya ibadah ya. Itu nggak apa-apa basi ge basi dah gitu daripada kagak ada. Ya enggak ada yang enggak terbatas Pak, enggak Pak. Itu. Jadi coba lihat kita nih umroh selalu ada, tapi perbandingannya orang coba kalau dari habis sholat subuh nggak kemana-mana di masjid, sampai sholat syuruk, lalu sholat syuruk, pahalanya sama seperti. Coba itu bukan berarti akhirnya yang ono dikalahin sama yang ini, milihnya yang ini doang, bukan. Enggak begitu. Bagi yang nggak mampu. Yes, itu maksudnya. Yes. Jadi ada alternatif Pak, enggak ditutup alternatifnya oleh Allah tuh. Ya. Kalau punya duit masih bisa dapat pahala umroh. Yes. Iya begitu. Ya. Jadi artinya Allah punya selalu tuh berbagai macam hal, selalu aja ada alternatifnya. Di sana Arafah, di sini kita puasa tuh. Yang Arafah nggak boleh puasa malah. Kita di sini puasa tuh. Jadi semua ada alternatif. Kenapa? Karena memang ibadah itu ya tidak dikhususkan hanya dalam satu bentuk. Ya, artinya setiap orang itu punya kemampuan, punya kapabilitas yang berbeda-beda, nggak sama. Dan itu tidak boleh dipaksakan, nggak bisa Pak. Dia di satu sisi mau hal yang begitu, cuman kemampuan nggak ada. Kasih solasi. Dikasih solusi Pak, apa solusinya? Ini tuh. Sama jadinya. Yes. Sedih lah. Masa sedih. Yes. Kata Nabi, yang ngasih buka puasa gitu, pahalanya sama seperti yang puasa. Lah sahabat nangis, yang miskin. Ya Allah Nabi, boro-boro saya mau kasih orang bukaan. Lah ini kita orang punya duit pisan, bagaimana pengen dapat pahala yang kayak begitu? Kata Nabi, yang penting ngasih air putih doang, itu sama pahalanya. Coba itu. Sama. Yang meskipun 11-12 dengan takok buka sama. Yes. Artinya nggak harus ngasih buka itu, ngasih makanan yang enak, cuman yang ngasih enak ya tetap aja. Kalau bisa ngasih enak, ngasih yang enak. Nah iyalah. Air aja sama ini. Jangan Haji Adam ngasih air putih doang lah, kagak boleh tuh. Gitu. Lah kagak sah. Gitu. Lah iyalah, masa ngasihnya air putih doang Haji Adam. Pahalanya sama aja, kata dia. Lah beda. Gitu. Lah iyalah, kagak boleh sama gitu. Haji Tatang ngasihnya air putih doang lah, kagak boleh, nggak diterima lah. Gitu. Lah iyalah, dia paling enggak juga kudunya nasi gitu. Lah iya, kalau ini kelasnya ngasihnya udah pakai lauknya apa gitu kan, ya udah, artinya beda lah, jangan disamakan. Ini kasusnya disesuaikan, artinya setiap orang punya apa, punya kapabilitas, punya kemampuan yang beda-beda gitu, nggak bisa disamakan ya. Tapi semua ini berjalan dalam rangka menuju satu titik. Apa itu tadi? Sujud kepada Allah, udah itu. Itu bahannya sama. Sama Pak. Air putih sama nasi kebuli sama. Sama Pak. Pahalanya sama tapi orangnya beda.
Haji Adam masih seperti itu apa? Kelasnya beda lah, gitu. Pahalanya sama tapi kelasnya beda pak, gitu. Tapi kalau orang yang sama terus ngasihnya sama, ya dia kelasnya jadi turun nih jadinya, gitu. Grade-nya, gitu. Ape ngasihnya gorengan, Haji Adam ngasih air putih, nggak bisa. Mau lo sama. Sesuai yang di kantong. Ya artinya sesuai kemampuan, Pak. Gitu. Jadi ini semua tergantung kepada kapabilitas masing-masing tuh, kemampuan masing-masing sampai di mana tuh. Ini yang ngasih gorengan aja udah berat banget. Ah iyalah dia mau ngasih goreng aja udah berat banget tapi ngasih. Itu yang paling hebat yang begitu. Dia mau ngasih kurma 2 ton ya raja enteng-enteng aja. Lah enteng-enteng aja lah, kagak ada sama gorengan kan tuh. Kurma 2 ton sama gorengan yang kita usahain sama lah. Cemen gitu. Ya. Nah, jadi setiap orang punya kemampuan yang beda-beda. Makanya sama Allah dibuka kemampuan. Ayo. Nah, kita ya dari berbagai macam kemampuan itu mampunya yang mana? Maka bukan milih yang terendah, bukan. Tapi milihnya yang yes, itu maksudnya. Itu wajalna lil muttaqina imama tuh. Walaupun kemampuan kita posisinya ada Di bawah misalnya, tapi kita kepengen ya apa gitu. iyalah, Tetap harus yang justru terbaik. Berusaha yang tetap terbaik. harus yang terbaik. Kan dibilang yang sombong. Enggak lah, enggak. Justru dengan kemampuan yang minim atau kemampuan yang sedang, namun dia meminta yang tertinggi, itu memang tuntutannya begitu. Biar naik kelas maksudnya. Gitu. Jangan selalu berada di zona aman. Itu harus selalu faiza farogta fansob. Terus nggak pernah berhenti. Selesai satu maju lagi, selesai satu maju lagi, terus maju. Nggak ada selesainya. Bosan ya. Nah iyalah. Kalau kuota yang kita udah kerja keras aduh udah tahan. Pahalanya udah lebih. Oh itu lain itu Pak. Sampai begitu. Biasa aja nyantai enggak. Jadi ada. Rumah duduk sama puasa. Jadi ungkapan mastata'at, semampumu, itu ungkapan itu pernah dicontohin. Kabarnya ada seorang syekh punya murid banyak gitu. Kata syekhnya, ayo silakan lari putari putaran itu semampu kalian. Lari Kaji Mumun lari baru setengah berhenti, udah semampunya. Ada yang Haji Adam lari sampai 1, Nenek Adi lari 3 terus gitu. Pas Ape lari nggak berhenti tuh, sampai pingsan baru berhenti. Gitu. Yang mana tuh? Yang dimaksud dengan semampu kalian? Yang ini tadi, yang ini apa yang itu? Yang mana tuh? Sebetulnya semuanya masuk, cuma yang maksimal adalah yang itu. Nah iya sampai pingsan. Justru semampu itu sampai maksimal Pak. Habis ditikil dah. Yes, sampai habis. Meskipun ini masuk kategorinya, cuman yang lebih masuk ke dalam kategori yang itu. Kalau sedekah bukan kita ngerti juga udah habis. Lah tuh. Lah emang begitu kategorinya. Emang harusnya begitu. Lah makanya kan Sayyidina Abu Bakar kan gitu. Perang. Habisin semua ya. Gitu kan? Kasih Abu Bakar, kasihin semua. Kata Sayyidina Rasulullah katanya, kata Rasulullah apa? Apa yang kamu sisakan buat keluargamu, buat dirimu makan ntar? Ukurannya di apa? Pada sedekah. Artinya 50%-nya dari harta kita harus dikeluarkan. Memang kata Nabi begitu, kata Nabi sisain buat keluarga ente, jangan semuanya dikasih. Kata Nabi kan gitu. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar bilang pas perang, serahin semua harta saya Nabi. Gitu. Kata Nabi, apa yang ente sisain buat keluarga ente, buat diri ente makan ntar ke depan. Kata saya Abu Bakar, saya menyisakan Allah dan Rasulnya. Bilang apa Bapak? Ya, imannya udah mantap. Bapak mau bilang apa kalau begitu? Nah ini burung tadi. Mau bilang apa Bapak?
Kalau kita mah, kayaknya kita belum sampai ke situ. Lah itu. Ibunya belum nyampe. Kita mah ada duit 2.000, yang 2.000 belum nyampe. Lah, kita mah di tabungan masih 30 juta gitu udah habis banget duit. Ketakutan gue. Ya, udah habis duit gua. Padahal di tabungan masih ada 30 juta. Coba itu. Ya. Nah, jadi artinya sesuai kemampuan itu tadi maksudnya sebetulnya. Kemampuan keyakinan juga ya. Yes. Jadi kemampuan itu dan itu nanti akan menghitung kepada loyalitas, Pak. Sekarang kita coba deh, Bapak punya anak buah. Akan lihat sejauh mana loyalitas anak buah Bapak. Itu pasti Bapak akan menilai itu. Yang kayak begini, Bapak pilih yang mana tuh? Coba aja. Tim paling tinggi. Yes. Hah? Lah iya, pasti Bapak nggak akan mungkin pernah menyia-nyiakan yang loyalitasnya tinggi, nggak akan mungkin. Banyak ngumpet dia betul ya. Lah pasti dong. Pasti begitu. Yes. Kawan apa ini? Itulah yang akhirnya ditunjukkan oleh semua para nabi itu. Nabi Ibrahim yang udah kemarin kita kisahkan melalui Idul Adha. Nabi Muhammad bagaimana kisahnya. Semua nabi pasti melakukan seperti yang itu tadi apa itu. Keyakinan kita belum nyampe. Yes. Nah, itu kita dituntut untuk sampai ke titik itu maksudnya. Yang tadi Pak Haji Budi bilang. Kalau prinsipnya kita sebagai orang tua, kan melihat anak kita ini mau baik nih, kita kayak gitu aja betul-betul prinsipnya sampai kakak lu tahu adil gitu. Ya itu tadi karena orang tuanya melihat tadi kemampuan dia dengan kemampuan ini beda. Loyalitas yang diberikannya dengan loyalitas yang beda, Pak. Jadi Allah juga begitu sama. ya artinya coba lihat ketika orang loyalitasnya tinggi itu sama Allah nggak akan pernah disia-siakan. Kata Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tapi itu sebagai orang tua adil juga. Adil lah. Justru keadilannya di situ, jangan sampai kakaknya tahu. Jangan sampai adanya tahu. Lah iya tahu-tahu dia dikasih duit. Lah iya dia dikasih duit kenapa? Karena punya perbandingan ini dan seterusnya. Wajar Pak itu dilakukan. Gitu. Untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga yang lainnya. Orang hukum udah semuanya kan dia mau bodohan, dia mau pinteran. Lah iya itu artinya dia punya penilaian masing-masing. Gitu. Yes, dan itu adalah hak prerogatif, Pak. Itu yang Allah bilang yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan, nggak pernah ngitung-ngitung Allah. Ya Allah, kalau kita mau dihitung kerja kayak di PT Pak sama Allah, Pak, ya Allah. Aduh. Udah kagak dapat gaji Pak, Bapak urusannya udah. Maafin dah. Napas aja nggak bisa kembali. Ini buat renungan kita ya, Kita sekarang ngomong sama bini nih. Kata kita, Neng cantik banget, Neng. Tahu-tahu ada cewek cantik lewat, kita ngelirik gitu. Gimana coba? Kalau kagak marah itu bini kita itu. Asal udah gitu, jelas. Tuh kan, ya kan? Hah? Oh, ya. Itu orang itu. Ya. Sekarang ketika sekarang Allahu Akbar menghadap Allah tuh. Tahu-tahu di sini pikirannya utang belum dibayar, oh tadi sendal ketinggalan, coba. Hah? Hah? Lihat apa tuh? Orang cantik bilang cantik marah. Kita ya Allah. Katanya kalau saya Allahnya udah saya gamparin itu. Ya, tidur. Coba itu ya Allah. Kita sholat udah kita bilang sholat untuk menghadap Allah. Kita udah ngomong Allahu Akbar, kata kita itu apa arti Allahu Akbar itu apa sih? Artinya Allah Maha Besar itu apa maksudnya? Allah besar doang gitu. Nggak ada urusan, nggak ada. Yang ada urusan cuma Allah doang. Urusan kita sama Bang Mardi, urusan kita sama Maji Adam selesai, nggak ada udah.
Kalau kita Yang ada cuman Allah doang. kita dalam ketakutan mulai hilang semua itu Ustaz. Lah iya Akhirnya megang telur aja bisa matang. lah itu berharap selalu begitu ketika sholat itu. Udah nggak ada urusan yang lain, urusan mobil, urusan motor, urusan dunia, urusan apa, tetek bengek hilang. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Coba Pak. Waduh, Karena kalau sholat sedih amat kita coba. hadapin guru aja yang kira orang bagus. Lah udah diem baik ngegek. Lah udah diem kita ngedek-dek. Kalau fungsi sholat itu berjumpa dengan Allah. Yeah. Sholat itu komunikasi dengan Allah tuh. Yang ngepen aja apa nangis-nangis Ustaz. Loh iya kok mau dipelukin kagak ada pikiran yang lain, nggak ada. Lah kita makanya dibilang sholat itu semua harus yang terbaik yang dipakainya. Pakai wangi-wangian yang terwangi. Tulisan capano. Aduh. Coba deh. Wadah pala bawa balsem. Iya. Wah, minyak angin. Bawa saya. Kalau sekarang kalau udah kita pakai wangi-wangian kayak apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. itu mah Yang nggak boleh nanti waktu ihram itu yang nggak boleh. Ya, di luar ihram nggak ada masalah. Abang bawa minyak angin. Tapi sebelum pakai ihram boleh. Berarti kan sisa wangian masih ada, gitu. Kalau pas mau sembahyang aja. Pas bayang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. cari mahal. Khair. Ya kita kan artinya yang ada alkohol kan sekarang udah zaman sekarang. Nanti fikih udah itulah. Artinya Penyebar itu. ya artinya sekarang alkohol yang nggak mungkin kan alkohol yang murni nggak mungkin kan. Sudah pasti ada percampuran. Alkohol yang haram itu kan diminum. Yes. Tapi kan kalau timbang ke sendok itu enggak najis kan? Lah iyalah. Iya, gitu. Iya, ya itu makanya itu mungkin alasan yang ngebolehin tuh. Nah, tapi yang ngebolehin juga, yang nggak ngebolehin juga, ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Gitu. Boleh. Share, nah gitulah. Gitu. Yang katanya enggak, yang bilang haram itu dipakai kalau yang itu, ya iya udah gitu. Yang bilang boleh, udah gitu aja. Share. Boleh lah. Boleh kan? Yang mana? Terus Hah? Minyak wangi. Ya. Lah orang lagi ngomongin minyak wangi pakai alkohol, dia mah. Dia minyak aki-aki. memang nggak dipakai Ustaz. Hah? Nggak dipakai dulu. Di rumah nggak dipakai. Coba Pak, itu maksudnya Pak. Kita Sholat orang masuk minyak. Coba Pak itu Pak, arti loyalitas kita ke Allah itu semana Pak? Bini aja marah, sholat. Enggak Allah. Iya, Pak. Bini aja marah Ji, begitu Ji. Artinya kita sekarang kita bandingin kita mau ngadep Prabowo itu nggak mungkin kita pakai celana pendek gitu. Gua pakai PPO lah. Pahit. Mau lah iya Pak, ngadep Prabowo pakai minyak habis diurut dari ngadep Prabowo lah ditolak sama ajudannya Pak. Pusing nih. Bini ki pahit. Coba Pak, itu artinya kita ya merenung ke situ lah gitu. Artinya betapa Allah sampai yang begitu dia diterima sama Allah tuh hebatnya tuh. Cuman tadi kan kemampuannya yang ini lari cuman separoh, yang ini lari cuman ya nggak apa-apa, Allah tuh masih nerima gitu. Kira mampu ngepakai mah nggak kepake juga ya. Yes, itu tadi saya bilang silakan kemampuannya semua. Udah Ustaz saya masuk ngomong, ya udah silakan, nggak Allah nggak maksa juga kok. Cuma sekarang kita sebagai mukmin tadi yang tadi wamin alamatil mukmin katanya tuh di antara tanda orang mukmin adalah an yatluba a'la darajataini fi umuri. Harus selalu dituntut untuk memilih yang tertinggi di antara berbagai macam derajat. Kalau ada dua maka dia pilih yang terbaik di antara itu, dia bukan pilihan yang terburuk, bukan.
Kalau di sini ada duit 10.000, 2.000 gimana itu? 12.000 yang dikasih. Iya. Masukin, waduh salah. Nyeselnya sampai besok itu. Duit saya mana tuker gitu. Sebenarnya diambil lagi tuh sekarang aja. Sama masuknya gitu. Ya Allah, coba. Iya Pak, itu artinya Allah kasih peluang, silakan kamu ibadah dari berbagai macam sisi yang kamu mampu, tapi harus diupayakan semaksimal mungkin berharapnya gitu. Hidup kita itu udah jauh ke Ya Allah, kita sholat udah tadi pakainya GPU, udah gitu mikirnya kemana baik, udah Allahu Akbar, ada yang merem, ada yang pules. Coba itu. Ya Allah. Kalau kayak SBM diusir gitu. Useng deh, bukan diusir lagi, udah boleh masuk lagi kemarin. Lah iya coba, ya Allah. Lama kalau di kantong itu. Allah lah, artinya Allah gimana nggak sayang ke kita tuh. Tawwabun Rahim itu selalu ayo ya, ayo mau taubat, ayo buka pintu seluas-luasnya tuh. Cuman tadi jangan mentang-mentang mampunya segitu, udah segitu terus majulah dikit, maju dikit, terus gitu. Artinya semampu itu jangan mentang-mentang semampu 2.000 besok naik atau 3.000, besok naik atau 4.000, ayo terus naik. Karena tadi tanda seorang mukmin itu selalu dituntut untuk memilih yang tertinggi gitu. Ya. Ayo kita, semua Pak, semua hal. Kalau bisa Pak Jadam pilih jadi presiden, yes. Presiden yang adil gitu. Iya harus begitulah, bukan yang lain, gitu. Jangan sekarang orang mukmin udah kita mau di bawah aja, nggak usah kemana-mana, gitu. Udah kita menzikir kagak Pak, enggak Pak. Pegang untuk pemerintahan. Yes, pegang pemerintahan, pegang ilmuwan, pegang researcher, pegang semua Pak, gitu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menguasai Madinah, bagaimana akhirnya memegang tapuk tertinggi di Madinah yang akhirnya dibilang seolah-olah. Ya iya kan. Persia kan Iran itu bangganya. Nyerah Pak. Ada yang berani ada yang kaya. Yes. Jagoan. Lah iya semua ada Pak. Dan semua itu lini tertinggi semua. Gitu. Ya lihat ya, itu kan sahabat Rasulullah enggak semuanya miskin semua kan, enggak. Ada yang kaya. Yang kaya banget ada. Yang jagoan banget ada. Yang jago perang ada. Yang jagoan doang ada. Lah semua apa? Enggak ada yang enggak ada. Gitu. Yes. Semua. Nah ini memang tanda seorang mukmin itu. Nah itu yang kita ingin tanamkan ke anak-anak kita tuh. Kamu harus jadi yang terdepan selalu dalam berbagai macam hal. Yes. Kamu kalau masuk surga yang tertinggi. Gitu. Surga yang disesuaikan amat gitu. Lah iya, pengen yang di pinggiran jangan Pak. Gitu. Yes, selalu yang terbaik. Gitu. Karena kita memandang diri kita sendiri aja coba. Kita akan memilih yang mana? Hampir jarang di antara kita memilih yang nggak enak tuh, hampir jarang. Pasti kita memilih untuk diri kita yang terbaik. Coba deh. Coba aja kita. Ya, makanya ayat Quran itu selalu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati. Terus kebaikan itu banyak jalannya. Silakan yang mana yang kamu bisa, yang mana yang kamu mampu, ya itu kamu lakukan. Karena ketika kamu didudukan dalam satu masalah, lalu kamu disuruh memilih, maka kamu pasti memilih yang enak, memilih yang baik. Ini yang cakep lah. Milih yang cakep lah. Rebut yang cakep mah.
Nggak mungkin kita milih yang udah gue mau yang ini aja udah, yang jelek. Enggak. Direbutin. Iya. Itu hampir jarang terjadi itu. Gitu. Dalam 1000 kasus pasti yang milih udah yang qanaah kayak begitu, nerima aja apa adanya, itu jarang. Karena emang karakter yang dibuat oleh Allah untuk semua itu sebetulnya yang nerima qanaah pun sebetulnya dia memilih yang terbaik itu. Karena intinya bukan barangnya yang dia lihat, tapi penerimaannya itu yang dia terima, qanaahnya itu. DPR mau pilih jadi ketua DPR. Yes. Pengen deh ya. Iyalah. Mungkin. Selalu ke atas begitu terus. Gitu. Ya. Jadi itu udah naluri yang Allah ciptakan untuk manusia. Manusia itu nalurinya begitu, selalu kepengen yang terdepan. Kepengen yang terbaik. Gitu. Nah, maka kalau itu saja dalam diri kita untuk pilihan kita yang terbaik, masa untuk Allah biasa-biasa aja. Nah, itu yang akhirnya kita harus bercermin terus selalu tuh. Ketika kita ingin memberikan sesuatu ke orang, cek dulu diri kita. Kita ngasih orang kayak begini, kalau kita dikasih kira-kira bagaimana? Gitu. Kita ngasih makanan bekas ke orang lah, kalau kita kira-kira dikasih makanan bekas nerima enggak? Kalau kasih terbaik kok bos lalu bukan makan enak tapi baik. Lah iya. Ini boleh dikirim. Lah iya makanya ini kok milih gitu ngasihnya, kalau bos mah ngasihnya gedean, kalau orang mah ngasihnya yang bekas. Kalau bos belum tentu makan itu. Lah iya makanya. Itu coba itu artinya kan kenapa gitu. Selalu berkaca untuk diri kita tuh. Kira-kira kalau saya dikasih kayak gini nih gimana kira-kira? Gitu. Ya, jadi ketika ingin memberi itu paling enggak kita berkaca dulu. Kalau saya dikasih segini oke enggak? Gitu. Doyan enggak? Gitu. Kita doyan berlian keris. Yes. Kita ngatain orang. Nah, kan gitu akhirnya ujungnya tuh. Dari kasih-kasih orang itu. Hah? Banyak pertimbangan juga, banyak yang berkaca-kaca, banyak yang nggak dikasih, nggak jadi. Jadi aja. Enak kan. Ya nanti kan dia ngelihat juga untuk dirinya, kalau gua kagak dikasih bagaimana kan gitu juga kudunya. Kasih gitu. Iya artinya maksudnya ketika ngasih ada dua pilihan misalnya yang kita kasih gitu. Itu yang penting ngasih dah dulu. Dia nggak apa-apa untuk pembelajaran ngasih dulu nggak apa-apa. Untuk pembelajaran ngasih untuk. Iya, tapi saya bilang tadi ada yang larinya separoh, larinya seputaran, yang larinya sampai pingsan, mau pilih yang mana kan gitu saya bilang tadi. Untuk pembelajaran silakan, itu udah masuk kategori semampunya, ketimbang yang kagak pisan mah. Bener. Gue masih doyan jangan. Iya. Nah itu mesti enak ya. Iya. Udah yang mau aja no, yang mau kasih no gitu. Lah ya, itu kan harusnya ngaca dia. Lah iya kalau gue dikasih yang itu gue kagak mau gitu. Itu kayak buang sampah. Nah iya gitu kan. Selera berbeda. Nah itulah itu selalu cari alasannya, selera orang nggak sama gitu ya, terserah. Masih doyannya. Dia mau dikasih racun kayak nggak mati katanya gitu. Ini mau bagus jangan setama ini mah. Ya Allah. Janganlah. Ya. Yang udah expired. Yes. Jadi itu tadi Pak saya bilang, ada orang yang mampunya lari separoh, padahal masih mampu dia lari 2 putaran lagi. Jauh udah kerja. Lah iya kan gitu. Ya. Lah iya masih yang udah busuk-busuk dikit dikasih orang, yang masih bagus bisa jangan ini udah dikasih masih bagus. Ya udah expired jauh. Oh itu dulu lagi. Iya. Apa dibanding apa mubazir gitu. Lah iya. Iya berarti nggak ya itulah makanya. Iya makanya. Nah itu lebih baik tuh daripada nggak sama sekali tuh memang gitu. Tapi kita kepengen yang tadi terbaik. tuh, yes, gitu. Karena kita ketika punya loyalitas kepada seseorang itu kita pasti kepengennya maksimal, gitu kan? Maka
kita bayangkan jika yang kita punya loyalitas itu Allah itu maksudnya. Kalau kita punya loyalitas kita doyan ya nggak dimakan Ustaz, jangan. Yes, enggak, ini buat sono. Bagian kita doyan banget, Ge. Jadi makan. Enggak dimakan orang. Buat Ustaz. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya mereka ini hebat ya. Artinya ketika melihat sesuatu itu selalu mengambil ngambil pelajaran. Jadi artinya tawakal itu sebetulnya ya itu tadi, semua itu tawakal, Pak. Burung yang patah tawakal, burung yang ngasih makan tawakal, semua tawakal, Pak. Cuma tawakal yang terbaik adalah yang berusaha tadi itu. Sehat ngasih. Yes. Jadi tawakal seorang mukmin yang sebenarnya itu yang begitu. Itu tawakal enggak? Ya tawakal juga sama. Jadi mbak patah bertawakal. Tawakal. Yes. Yang usaha tadi nyari makan sono makan sini, ngasihi makanan, itu pun tawakal, dan itu yang tawakal terbaik. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Yes. Gitu. Kalau ada yang beli basi, ntar dimakan sama binatang-binatang yang ya dimakan juga kan. Lah iya makanya. Gitu. Allah. Cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab.